Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Merupakan satu kenikmatan Allah yang luar biasa, Allah kumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah ini. Kita sudah membawa jasad kita ada di majlis ini. Kita mendengarkan dengan telinga kita sabda-sabda Nabi dan nasihat-nasihat di majlis ini. Tinggal apakah Anda juga membawa hati ke sini? Niat Anda baik atau tidak datang ke sini? Hati Anda hadir di sini atau lupa? Yang didengarkan sabda Nabi oleh telinga kita, hati kita ternyata berfikir kepada dunia. Yang kita pandang adalah wajah-wajah orang soleh, tapi hati kita memikir misalnya perempuan-perempuan yang ajnabiyah. Itu akan nilainya tidak sempurna, saudara. Karena itu sempurnakan hadir Anda di majlis ini dengan zahir Anda dan dengan batin Anda, sehingga bubar dan majlis ini benar-benar Anda akan mendapatkan nur dari Allah, barakah dari Allah, ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah di majlis ini adalah bukan jasad yang hadir, tapi hati yang hadir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ikhwani rahimakumullah, saatnya kita sekarang untuk membersihkan hati. Koreksi hati Anda selama ini, apa yang di dalamnya? Cinta dunia, ambisi kedudukan, ambisi kehormatan, penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit itu semuanya. Sekarang saatnya di sini turun rahmat Allah. Bersihkan dengan turunnya hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di situ ada zikrullah, tidak ada di situ ada zikrun Nabi, kecuali di situ akan berdatangkan para malaikat Allah membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bubar majlis ini, maka kita akan tersucikan hati kita daripada segala penyakit hati. Maka kita diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, apa yang membuat manusia gelisah hidup di atas dunia? Karena kita tidak yakin akan ada bantuan Tuhan, saudara. Thiqah kepada Allah tidak ada. Kita hanya berpikir yang bisa membahagiakan kita adalah dunia, sehingga ketika ada krisis gelisah. Kita hanya berpikir bahwa yang bisa membantu kita adalah pemerintah, pejabat, sehingga kita gelisah setiap saatnya terhadap politik. Tapi ketahuilah bahwa yang membantu Anda adalah Allah, yang memberi rezeki Anda adalah Allah. Ketika Anda yakin itu daripada Allah, apapun yang terjadi, maka itu semuanya tidak akan menjadi Anda goncang. Anda akan menjadi orang yang percaya dan kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kutib li ghairak la yasil ilaik, wa ma gusim lak hasilun ladaik. Yang sudah dicatat oleh Allah rizki orang lain gak mungkin akan bisa kamu raih. Yang sudah dicatat rizki itu adalah bagianmu, gak mungkin akan direbut oleh orang lain, saudara. Yakinlah itu adalah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan Anda dengan Tuhan Anda perbaiki, maka rizki Anda di atas dunia akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketentuan rizki Anda bukan di bumi, tapi ada di langit, ada di lauhil mahfud, dan apa yang dijanjikan Allah ada di sana. Tinggal Anda berhubungan dengan yang ada di langit baik, insyaallah akan baik yang ada di bumi. Wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Siapa orang yang punya cita-cita untuk kebahagiaan akhirat, maka akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya. Dunia, akhirat akan jadi baik. Tapi kalau hanya terbatas untuk dunia, mungkin dikasih, mungkin tidak. Tapi yang jelas di akhirat tidak akan dapat bagian apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita memperbaiki hati ya ikhwani. Ini berapa banyak kita dengarkan nasihatnya Habib Ali, berapa banyak kita dengarkan hadis Nabi, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran kita dengarkan. Ini obat, saudara, obat semuanya. Obat yang paling manjur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Obat ini, Al-Quran ini obat. Kemudian kok nggak berubah kita, berarti separah sakitnya hati kita ini, saudara. Kalau sudah Al-Quran nggak bisa mengobati kita, Nabi nggak bisa mengobati kita, Salaf Habib Ali nggak bisa mengobati kita, sakit cap apa kita ini? Apa yang bisa kita tunggu ya ikhwani? Karena itu ambil ini obat untuk bisa mengobati hati kita. Jadilah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung terhadap rezeki aja. Bingunglah kamu terhadap bagaimana tarbiyah anak kamu. Bingunglah bagaimana akhlaknya anak-anak kamu, keluarganya kamu. Adakah yang pernah bertanya tentang sholat kepada anaknya, terhadap istrinya? Adakah yang bingung anaknya bagaimana akidahnya masa depannya, tetap ta'aluk dengan salaf atau tidak? Hanya pekerjaan, hanya rumah mereka, hanya tanah mereka, agamanya tidak berpikir ya ikhwani. Pernahkah kita dudukkan anak-anak kita bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Wahai anak-anakku, nanti abahmu, nanti orang tuamu kalau meninggal, apa yang kamu sembah? Gimana akidah kamu? Gimana keyakinan kamu? Ajari mereka untuk menyatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu muslimun. Ajari anak-anak Anda, kami menyembah, kami beribadah, kami berkeyakinan seperti kamu dan orang-orang tua kamu. Sebagaimana Nabi Ya'qub kepada anaknya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ajari anak-anak kita supaya yakin dengan salafnya kita, mengikuti jalurnya salafnya kita. Jangan-jangan abahnya muta'alik dengan salaf, anaknya mukhalif dengan salaf. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita bingung dengan urusan duniawi. Sana yang sudah menjamin, sana yang sudah mengatur. Tapi anak kamu itu adalah yang lebih penting ya ikhwani. Keluarga Anda itu adalah yang lebih penting ya ikhwani. Itulah yang ditekankan oleh Habib Ali. Biar itu yang lainnya biar. Dengan takwanya kamu semuanya akan berubah. Dengan sholatnya kamu semuanya ada berubah. Dengan zikirnya kamu semuanya akan berubah. Dengan qiyamulnya kamu semua akan berubah. Kamu tidak akan bisa merubah keadaan ini semuanya kecuali Dia Allah yang akan merubah ya ikhwani. Kita nggak pernah berpikir untuk itu. Kita hanya menjadi orang yang bahasa Jawanya gedabrus. Hanya sekedar ngomong, gimana. Kif tarbiyat auladak? Pernah sholat berjamaah? Pernah hizb Quran? Rotibnya dibaca? Nasihatnya Habib Ali dibaca? Majelisnya antum lihat. Kapan antum hadir majlis ada tempat Habib Ali, antum lihat aina auladukum, mana anak-anaknya kamu semuanya, kemana mereka? Ini Bukhari, Khatmul Bukhari banyak yang hadir, tapi pembacaan Bukhari antum lihat berapa orang yang hadir, berapa gelintir orang yang hadir, aina antum? Karena itu ya ikhwani, ayo kita semuanya harus berpikir tentang keberadaan kita. Antum Alawi, antum turunan Nabi, antum adalah turunan orang yang soleh. Punyakah cita-cita punya anak seperti datuk-datuk antum? Turunan As-Saggaf, punyakah cita-cita anaknya seperti Abdurrahman As-Saggaf? Turunan Al-Idrus, punyakah ada cita-cita anaknya, anak turunnya seperti Abdullah Al-Idrus? Turunan Al-Attas, turunan Al-Habsyi, turunan, punyakah cita-cita begitu? Lihat Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, fadilun alimun abi thumma jaddi hakada nisbati ilal mukhtari wa ana artaji mithla usuli dzaka aqsal muna min al-ghaffari.
alim, orang yang mulia, wali bin wali bin wali sampai nabi. Itulah nasabku. Dan aku punya cita-cita, aku seperti mereka. Itu adalah paling besar cita-citaku. Ada yang bercita-cita seperti itu. Kita ini mau bersaing, alafu ya ikhwani, kita ini mau bersaing dengan orang kafir, tapi kita caranya dengan caranya orang kafir, caranya dengan orang cinta dunia. Tapi kalau kita mau bersaing dengan mereka dengan jalurnya salaf, antum tidak akan bisa nomor 2, antum tetap nomor 1. Antum akan menjadi nomor 1. Jadi alim seperti datuknya kamu, jadi wali seperti datuknya kamu, jadi soleh seperti datuknya kamu, maka kamu akan lebih unggul daripada mereka yang menguasai dunia ini. Karena itu ya ikhwani, ayo kita sadari, majelis ini adalah untuk mengobati kita. Kita ini semuanya di pasien ada di sini. Tapi yakinlah, kita belum terlambat insya Allah. Kita belum terlambat. Kita jadi tamunya Rasulullah ada di sini. Ini tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu adalah sangat menghormati tamu, saudara. Tidak ada satupun yang jadi tamunya Rasulullah dalam keadaan kecewa. Karena itu bantu jasad kita sekarang ini dengan hadirnya hati kita. Berharaplah di majlis ini untuk anda semuanya mendapatkan madad dari Nabi, nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak main-main ya ikhwani. Antum lihat bagaimana? Semuanya ilmiah, semuanya adalah baik, semuanya untuk kemaslahatan zahir dan batin. Kita diajarkan di sini juga untuk husnudzan, husnudzan kepada para sahabat, husnudzan kepada orang-orang yang saleh, husnudzan pada dengan ulama. Ada ilmiah. Jangan dirubah. Kebodohan dikatakan ilmiah, mencaci sahabat ilmiah, mencaci ulama ilmiah, mencaci Bukhari ilmiah. Ilmiah apa kalau mencaci ya ikhwani? Ilmiah apa? Ilmiah itu kalau anda membahas hadis Rasulullah SAW dan mengamalkan. Ilmiah itu kalau kamu mengenal salaf-salaf kamu dan mengikuti jejak mereka. Ilmiah itu kalau kamu husnudzan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmiah. Jangan dibahasakan, bertolak belakang adalah ilmiah. Karena itu enggak usah kita pikirkan itu semuanya. Uskurullah, syukur sama Allah kita tetap dalam jalurnya salaf dan tetap berpegang sampai akhir hayat kita. Wal Imam Bukhari, Imam azim. Beliau Imam Bukhari radhiyallahu an pernah buta di masa kecilnya. Pernah buta. Ibunya sangat sedih karena berharap putranya ini akan menjadi ulama besar. Sampai akhirnya bertawasul, berdoa, ibunya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berikan bisyarah, aku usap matanya untuk Allah bisa mengembalikan matanya bisa melihat. Diusap dalam mimpi itu mata Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kemudian bangun dari tidur, Imam Bukhari dapat melihat, saudara. Allah berikan kelebihan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa kepada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari. Dan beliau bukan orang Arab, tapi bagaimana Allah memberikan satu kelebihan yang luar biasa, hafalannya sangat tinggi. Ketika umur 10 tahun orang banyak mengenal ini, banyak menghafal hadis Rasulullah. Kemudian ada yang lagi membicarakan, ini anak hafal 1000 hadis ini dengan sanadnya lagi. Dilihat sama beliau Muhammad bin Ismail Bukhari, 1000 hadis, 100.000 hadis. Beneran ente bisa nyebutkan? Bisa. Dites terus beliau membawakan hadis 100.000 hadis umur 10 tahun ya ikhwan. Beliau pergi dari daerah ke daerah, melancong dari negeri ke negeri, bukan karena untuk mencari rupiah, dolar, rial, saudara, dinar, dirham, la, yang dicari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 16 tahun beliau mencari dan mengumpulkan 16
600.000 hadis. Setiap dia mendapatkan hadis, dia istikharai terlebih dahulu 2 rakaat. Anda bisa bayangkan 600.000 hadis, kemudian 2 rakaat per hadis, 1.200.000 rakaat istikharanya aja itu. Belum duhanya, belum qobliyah dan ba'diyahnya, belum qiyamulailnya. Dari 600.000 hadis dipilih sampai 7.500 lebih. Jadilah Al-Jami' As-Sahih. Kehidupannya adalah hadis. Lah kita ini sudah ada kumpulannya, baca hadis aja sehari setiap hari 1 enggak kadang-kadang. Kita ajarkan kepada anak kita 1 hadis aja enggak. Pinginnya nanti sama Nabi di surga. Wajib. Balas. Usaha ya ikhwani, usaha. Enggak ada yang lebih berharga setelah Al-Qur'an melebihi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu an. Beliau karena bukan orang Arab dan beliau dikenal sebagai Imamul Muhadditsin, ada kecemburuan daripada ulama Baghdad. Waktu itu Baghdad menjadi pusat ulama, ada di sana. Ulama-ulama besar ada di sana. Cemburu, ini siapa Imam Muhadditsin? Ini enggak mudah orang disebut Imamul Muhadditsin. Siapa nih orang ajam nih? Akhirnya ulama-ulama di situ 100 ulama berkumpul ngundang, tapi untuk ngetes. Ngundang untuk ngetes ini. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Datang Imam Bukhari. Satu persatu membawa hadis yang diacak sanadnya, perawi-perawinya diacak. Ya Imam Muhammad, ana mau tanya, hadis ini gimana menurut antum? Anfulan qala Rasulullah SAW demikian. Kata beliau, la a'rifu dzalik, Allahu a'lam bidzalik. Yang kedua bawa begitu, diacak lagi, Allahu a'lam bidzalik. Ini sampai 100 hadis Allahu a'lam bidzalik. Hati mereka, lah kalau jawabannya Allahu a'lam bidzalik enggak nunggu imam, makmum juga bisa begitu. Setelah 100 selesai, baru Imam Bukhari memulai. Pertanyaan kamu yang pertama, anfulan yang salah diulangi lagi. Jadi apa langsung semuanya nih? Anfulan itu keliru, yang benar itu anfulan. Pertanyaan kamu yang kedua, anfulan keliru, yang benar itu begini. Pertanyaan kamu yang ketiga begini, sampai yang ke 100. Dalam satu majelis yang disampaikan itu yang salah apal kemudian langsung dibenarkan. Baru mereka mengakui, wah Imamul Muhadditsin ini Imamul Muhadditsin radhiyallahu an. Alhasil begitulah Imam Bukhari. Hari wafatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu meninggal malam hari raya Idul Fitri. Malam wafatnya Imam Bukhari, hari wafatnya Imam Bukhari, ada seorang mimpi. Dan ini daerahnya agak jauh daripada daerah Imam Bukhari. Mimpi bertemu Nabi dengan banyak di situ pengikutnya, para sahabatnya dan pengikutnya Nabi. Berdiri. Diberi salam, ya Rasulullah, menunggu siapa? Aku menunggu dan mau menyambut Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bangun dari tidurnya, apa ya maknanya mimpi ini? Dalam beberapa hari mendapatkan kabar kematian Imam Bukhari persis di saat dia mimpi Imam Bukhari. Ditunggu sama Rasulullah ya ikhwani. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Terkenal saat itu beliau adalah pakar hadis, Imamul Muhadditsin, sehingga Amir di saat itu mengundang beliau untuk dibacakan hadis itu kepada anak-anaknya dan keluarga si Amir. Beliau menyatakan al-ilmu yu'ta ilaih wa la yu'ta. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, nggak boleh ilmu didatangi. Ini pelajaran bagi kita. Ilmu itu didatangi, bukan datangi. Ya, Amir sama keluarganya datang ke sini.
Jangan kita datang ke sana untuk mengajukan ilmu. Nggak perlu proposal ilmu, ya enggak? Kemudian Amir menyatakan, oke, kalau begitu sediakan aku waktu khusus untuk keluarga kita. Karena dia keluarga Amir, nggak mungkin dong berkumpul dengan yang lainnya. Kata dia, Nabi tidak mengajarkan ajaran ini secara khusus, tapi untuk semua kaum muslimin. Ilmu ini adalah warisan untuk umatnya Nabi semuanya. Bergabung ada di masjid, nggak ada waktu khusus, nggak ada tempat khusus. Mulai saat itu beliau mendapatkan tekanan. Alhasil sampai beliau tadi itu harus pindah dari tempat itu. Dan di situ terkucilkan Imam Bukhari sampai meninggal dunia radhiyallahu an. Tapi Allah berikan karamah, Allah tunjukkan bahwa ini adalah orang istimewa. Setelah dikubur, Allah keluarkan bauan yang sangat harum daripada makam Imam Bukhari yang bisa tercium oleh seluruh daerah situ. Dan itu akhirnya terdengar ke daerah-daerah yang lainnya. Berbondong-bondong orang datang berziarah kepada Imam Bukhari, ambil berkah dari Imam Bukhari. Sampai akhirnya dikenal bahwa ini adalah orang istimewa, pilihan Allah. Baru ditutup oleh Allah bau yang harum tadi itu. Radhiyallahu anhu. Beliau mendoakan, siapa yang membaca kitab Bukhari dia yang ditulis oleh dia sampai hatam, didoakan untuk diijabahi doanya. Karena itu doa yang tadi dibaca mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasykurullah, syukurlah kepada Allah Anda hadir di majlis ini, dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadikan ini obat daripada hati kita. Kita koreksi diri kita. Ayo kita semangatkan anak-anak kita untuk belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Kita wasiatkan kepada anak kita jangan sedikit pun keluar daripada thariqah, daripada datuk-datuknya. Man ahmal auladahu fis shighar da'u fil kibar. Kata Habib Ali, siapa orang yang dia menyia-nyiakan anaknya waktu kecilnya, bakal akan kehilangan anaknya waktu besarnya. Akhirnya mereka bergabung dengan teman-temannya, ditinggal orang tuanya, nangis orang tuanya, dianggap nyanyi, saudara. Kejem jadinya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ngajarkan Nabi, tidak ngajarkan kepada anaknya cinta salaf, tidak ngajarkan kepada anaknya akidah yang benar. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semuanya. Allah jadikan mereka sulaha insyaallah, ulama insyaallah, atqiya, aulia, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah putra Al-Habib Anis, Habib Hasan, Habib Ahmad, Habib Hussein, Habib Abdullah, semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan bisa meneruskan daripada perjuangan Al-Habib Anis. Dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai murid-murid Habib Ali, murid-murid Habib Alwi, murid-murid Habib Anis. Dan mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat berkat mereka semuanya kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.